Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nisrina Azahra, bisa kalian panggil Ara. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Apakah kalian sudah siap? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk agama Islam, kalian bisa membaca doa sebelum belajar yang ada di samping sini. Oke, selesai berdoanya. Selanjutnya, ada manfaat dari mempelajari teorema Pythagoras. Manfaat yang pertama pada bidang arsitektur, terutama pada pembangunan atap rumah. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, atap rumahnya berbentuk segitiga. Nah, manfaat dari teorema Pythagoras ini untuk menghitung dari bentuk atapnya, dari sisi miring atap rumah tersebut. Tuh. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu dalam sistem navigasi. Jadi, di dalam sistem navigasi itu manfaat dari teorema Pythagoras untuk mengukur jarak terpendek dari titik A ke titik B. Tuh. Nah, sekarang mari kita mengenal siapa itu Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 270 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras ini juga sering disebut dengan Bapak Bilangan. Pertemuan yang terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras yang akan kita pelajari sekarang. Nah, jadi teorema Pythagoras adalah kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Maksudnya gimana ya? Mari kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari mana itu sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi, sisi A letaknya ada di depan titik A. Selanjutnya untuk sisi B terletak di depan titik B. Dan juga sisi C yaitu di depan titik C. Atau sisi C ini bisa disebut juga sisi miring karena dia berbentuk miring ya. Tadi yang sudah diketahui bahwa sisi A, sisi B, dan sisi C sesuai dengan definisi teorema Pythagoras yaitu kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya, menghasilkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari teorema Pythagoras, sekarang kita coba memasuki ke contoh soalnya ya. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku dengan panjang CB itu 48 dan panjang AC yaitu 20 cm. Nah, sekarang panjang dari AC itu berapa ya? Nah, tadi kan udah diketahui bahwa rumus Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari soal tersebut, A-nya diketahui berapa? Ya, betul. A-nya itu 48 dengan B itu 20 cm. Sekarang yang dicari itu C. Oke, dari rumus teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita tinggal dimasukin angka-angkanya. C kuadrat sama dengan A kuadrat itu berarti 48 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Dengan hasil 2304 ditambah 400 menghasilkan 2704. Nah, ini kan baru diketahuinya C kuadrat. Untuk mencari C-nya berarti diakarin. Akar dari 2704 menghasilkan C itu 52 cm. Jadi panjang dari C atau AB itu adalah 52 cm. Nah, ini kan menggunakan rumus teorema Pythagoras aslinya dengan menggunakan rumus yang harus kita hitung. Tapi ada cara gampangnya dengan menggunakan triple Pythagoras. Sekarang kita mempelajari triple Pythagoras ya. Jadi triple Pythagoras juga bisa diartikan sebagai tiga bilangan asli yang tepat menyatakan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Untuk contoh-contoh triple Pythagoras, kalian bisa menghafal sedikitnya yang ada di samping ini ya. Ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan juga 9, 40, 41. Nah, dari triple Pythagoras yang tadi yang sudah disebutkan yang ada di samping ini, kalian bisa mengetahui triple Pythagoras yang lainnya dengan cara mengalihkan kelipatannya. Oke, contoh soalnya. Sekarang ada contoh soal, kalian bisa menyelesaikan ini dengan cara triple Pythagoras. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, di sini contoh soalnya sama kayak yang sebelumnya, tapi di sini kita menyelesaikannya dengan cara
triple Pitagoras. Oke, di sini sudah diketahui panjang AC itu 20, panjang AB itu 48. Yang dicari sisi miringnya yaitu CB. Nah, di sini kita fokus ke sisi-sisi yang sudah diketahui. Di sini ada 20 dan 48. Nah, dari contoh triple Pitagorasnya tidak ada sisi yang diketahui 40 dan 48. Nah, bagaimana caranya nih untuk kita mengetahui triple Pitagorasnya? Dari 20 dan 48 ini kita sederhanakan menjadi 20 dan 48 itu bisa diperkecil dengan dibagi dengan 4, menghasilkan 5 dan 12. Sehingga 5 dan 12 termasuk ke dalam triple Pitagoras 5, 12, dan 13. Berarti di sini panjang sisi miringnya yaitu 13. Karena tadi kita diperkecil dengan membagi 4, nah sekarang berarti 13-nya dikalikan dengan 4. Jadi 13 dikalikan 4 yaitu 52. Nah, hasilnya sama kan, sama kayak yang tadi yang menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi lebih mudah kan dengan menggunakan triple Pitagoras. Jadi di sini ada tabel Pitagoras, di sini juga membantu kalian untuk mengetahui macam-macam dari triple Pitagoras. Setelah kita mempelajari teorema Pitagoras dalam matematika, ternyata teorema Pitagoras itu bisa dihubungkan dengan nilai Islam loh. Bisa dilihat pada segitiga di samping. Di sini ada segitiga siku-siku dengan A, B, dan C. Di sini dimisalkan dengan A kuadrat itu hablum minallah, B kuadrat itu dengan hablum minannas, dan C kuadrat itu dimisalkan dengan kesuksesan. Apa sih hubungannya hablum minallah, hablum minannas, kesuksesan, dan teorema Pitagoras? Jadi dalam teorema Pitagoras, semakin besar kedua kuadrat sisi siku-sikunya atau A dan B, maka semakin besar sisi miringnya, sesuai dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, hal ini membuktikan semakin besar kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas, maka akan semakin besar pula pertolongan yang Allah berikan, sehingga semakin besar pula kesuksesan yang akan didapat. Nah, kunci kesuksesan tersebut cukup pada dua hal, yaitu hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi, semakin kuat hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia sendiri, maka akan semakin besar kesuksesan yang akan mereka dapatkan. Hal ini juga terdapat pada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 112. Nah, itu dia hubungannya teorema Pitagoras dengan nilai keislaman. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.